How are you today? I'm fine, thanks. Thank you. Okay, we will start our material this morning and pray together. Okay. Now we start by okay. One of you to take us. Stand up, stand up, stand up, stand up. Okay, sit down please and thank you. Baik, kita masih melanjutkan materi kita. Last meeting we talking about the calling in united, and the aim or the goal our materials morning is untuk tujuan dari pelajaran kita, karena kita masih melanjutkan pembicaraan materi pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang coordinate invited. Jadi tujuannya yaitu menganalisis fungsi sosial teks fungsi pendek terkait undangan resmi. Yang kedua, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur tes dan unsur kebahasaan serta informasi umum dan informasi rinci yang terdapat di dalam teks undangan resmi. Jadi kita kalau kita melihat surat undangan resmi, berarti setiap komponen atau apa yang menjadi maksud dari tujuan itu harus kita paham ya. Nah, dan itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. So, have you ever got an invitation before? Yes. Okay, thank you. Maybe what kind of invitation that you ever got? The wedding invitation, eh? Okay, yeah. That is always every year. Usually we celebrate or join to wedding party in many areas. Or if our family, kita perhatikan tayangan berikut ini. Ini cordially invited. Pengertiannya itu surat undangan resmi adalah permohonan untuk menghadiri suatu kegiatan atau pertemuan yang diadakan oleh instansi, organisasi, atau badan lainnya. Dalam undangan ini selalu ada detail waktu dan tempat yang tercantum. Lalu bagaimana struktur dan contoh dari undangan resmi ini? Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Ya, ini struktur surat undangan resmi. Surat undangan resmi biasa dan biasa. Baca kuat. Surat undangan resmi. Surat undangan biasa dan sekretaris sehingga pembuatannya mudah. Namun untuk undangan resmi, strukturnya lebih kompleks dan banyak. Bahasa yang digunakan di dalam surat juga lebih kaku karena memakai bahasa formal. Berikut struktur pembuatan surat undangan resmi. Perlu diperhatikan bahwa untuk membuat surat undangan resmi itu bahasa yang digunakan harus mengikuti bahasa yang formal ya. Bahasa yang formal. Itu terkait struktur ya. Baik. Biasa untuk surat undangan resmi ya. Jadi bahasa yang digunakan itu harus menggunakan bahasa baku. Next. Nah, perhatikan di situ ada kepala surat. Kepala surat itu satu biasa yang kalau dalam bahasa Inggris heading of raster. Jadi bagian kepala surat berisi identitas dari pembuat surat, mulai dari nama, logo, alamat, nomor telepon hingga email. Jadi kalau misalnya surat yang biasa kita baca, yang biasa kita terima, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah itu biasanya pasti ada logonya.
ada logonya, kemudian alamat, nama ya. Oke. Next. Yang berikut nomor dan ini biasa tuh. Saya yakin kamu sering. Yang berikut perihal. Perihal itu ada perihal ini mengisi pokok atau inti dari surat undangan. Misalkan agendanya adalah rapat tahunan dan ini biasa ya. Next, identitas penerima. Silakan perhatikan isi dari identitas penerima itu silakan. Yaitu perlu menuliskan nama dan alamat penerima undangan. Yang berikut salam pembuka. Dengan ini biasanya hanya terdiri dari satu kalimat dengan awalan huruf kapital dan akhiran tanda koma. Itu di salam pembuka misalnya kalau dalam bahasa Inggrisnya dear, the name of who or who we will to stay in the forbidden invited. Dear, comma, then the name of the who we will send our letter. Okay. Next, setelah surat dalam undangan atau poin itu usually mention about the survey. Informasi acara ya. Informasi acara itu biasa kita harus tulis dengan jelas informasi acaranya. Acara apa yang akan kita adakan maka harus tertulis jelas di dalam surat undangan. Lalu yang berikut agenda. Beberapa undangan resmi perlu mencantumkan agenda atau susunan acara agar informasi yang diberikan semakin lengkap. Kemudian salam penutup. Undangan resmi perlu salam penutup sekitar 1 hingga 2 baris kalimat. Biasanya berisi permohonan kehadiran hingga ucapan terima kasih. Dan ini saya yakin kamu pernah membaca ini ya. Dan diakhiri dengan tanda tangan dan stempel yang pemilik. Tanda tangan dan stempel yang pemilik. Ini jenis undangan yang namanya undangan dinas ya. Beda undangan yang bukan dinas itu tidak ada stempel, tidak ada logo dan lain-lain yang terkait dengan undangan dinas. Baik, mari kita saksikan tayangan pemberi inventif berikut ini. Perhatikan baik-baik tayangan di dalam. There is a presentation or an attempt to get another result to join you at a specific event. Jadi permintaan lisan atau tertulis kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Social present. Jadi perhatikan social present dalam menulis undangan resmi. Social present itu maksudnya fungsi sosial dari undangan itu ya. We invite someone to attend or join an event. Jadi untuk mengundang seseorang untuk menghadiri suatu kegiatan. Itu maksudnya. How to make it? Bagaimana cara membuatnya? Structure of formal invitation. Perhatikan baik-baik ya. Ada karakteristiknya. Bahasa yang digunakan itu harus simple. Simple itu harus sederhana, jelas, ringkas. Kemudian informasinya harus lengkap. Ini contoh. Sudah jelas? Oke. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya saya persilakan kalian bentuk dalam kelompok ya. Dari satu kelompok cukup 4 orang. Sekarang
ambil posisi dalam kelompok, tinggal baca begini, ke depan ya. Ya, silakan. Kelompok ya. Sekarang saya persilakan kalian untuk mengerjakan PPDB ini. Jadi di sini ada 10 soal terkait undangan resmi. Nah, ada 10 soal terkait undangan resmi. Silakan. Are you finished? If not, please continue to do your please read carefully. Can you finish? Bagaimana sudah? Finish? Baca baik-baik soalnya. Ya, kelompok yang sudah silakan. Three minutes again. 3 minutes again. Wait, 3 minutes again. For the movement group, the answer for number 1. What is Khalidiyah Kubur? Jawabannya di Rumini Sandra Will. Number 2. When this Sandra is purpose club. Jawabannya di Will the Will on the person. Number 3. On this John's occasion, we wish to share the day with your close friends and family members. The underlying word is the similar meaning. Jawabannya number 4. What is the main idea of paragraph 2? Parents feel happy with their daughter's wedding. Number 5. We did Mr. Herbert about the job invite Mr. Hassan to his daughter's wedding. Jawabannya B. To keep a good relationship with Mr. Nur Hassan.
about? Jawabannya B. The invitation to launch New Girls Magazine. Number 7. What is the weather for? Jawabannya E. His clothes and business patterns. Number 8. Since for the sun to God for this type of collocation, the underlined word is the similar meaning by. Jawabannya house. Number 9. We will read host for this event. Jawabannya B. To announce the lesson of his new magazine. Number 10. I would why does this event connect the address? Jawabannya A. Becomes to me first twins in Florida's in the marriage industry. Okay, thank you for group 1 and please big applause for group 1. Next group, please. The time for you opening your words. Please. According of my group, the answer number 1 is what is the letter about? Answer D. The wedding of Sandra Gwen. Number 2. We need Sandra face proper hair. Answer B. Will they wear on occasions? Number 3. On the choice of station, we wish to share the day with our wives, friends, and family members. The underlying word has two singular meaning as. Answer A. B. Okay, thanks for group 2 and please we give applause for group 2. Next, please. For education for number 2. Okay, good morning. Good morning, everybody. Thanks for the time that has been given to us. According of my group, for the answer was number 1. What is the letter about? Answer D. The wedding of Sandra Gwen. Number 2. When did Sandra find the first here? Answer B. Will they wear on occasion? Number 10. In what way does this event benefit the unrest? Answer A. The chance to meet various teams and workers in the media. Okay, thanks for number 3 and please give applause for number 3. The next, please. The time for you, please. When did Sandra Princess Logan's hair? Jawabannya B. Will they wear on? Please. Okay, please give applause for number 4. Okay, students, thank for you. Halo, hal yang perlu kita perhatikan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. You must remember that for the infinity, there is a component, okay? Jadi ada komponen yang harus diingat atau yang harus diketahui jika Anda membaca surat undangan resmi atau mungkin Anda dipercayakan untuk membuat surat undangan resmi. Komponen-komponennya, bahasa-bahasa yang digunakan, strukturnya, the structure for the invited, and then language feature-nya itu harus diperhatikan. Bahasa yang digunakan harus baku, simpel atau sederhana, Kemudian diupayakan mudah dipahami oleh orang lain atau yang menerima surat. Easy to understand by the receipt of letter. Baik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, dari belajar kita pada pagi hari ini, adakah hal-hal
Yang menarik menurut kalian? Yang mau menjawab silakan mengacungkan tangannya. Hal apa yang menarik dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Hah? Kami dapat mengetahui cara pembuatan surat undangan resmi yang benar. Dapat mengetahui cara pembuatan surat undangan resmi yang benar. Oke, good. Any else? Yang lain? Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, baik kita lanjutkan. Hal apa lagi yang membuat anak senang dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Melatih diri untuk bisa berbahasa Inggris. Oke, good. This. Kami bisa mengetahui bagaimana cara menulis surat undangan. Bisa mengetahui bagaimana cara menulis surat undangan. How to understand how to make orderly invited. Okay, thank you. Any else? Andres, please. Kami dapat mengetahui struktur yang Okay. Can understand the structure of how to make orderly invited. Okay, thank you. Next, my question is, adakah this to make you not interested with our material this morning? Adakah yang membuat Anda tidak senang terhadap pembelajaran materi kita pada pagi hari ini? Tidak. Oke, thank you. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, sebelum kita akhiri pertemuan selanjutnya, kita akan mulai dengan topik yang baru. The next meeting we will start with a new topic about translation. We will start with new topic. Okay, thank you. And now please stand up. Let's pray together. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Amen. Full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb of Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and at the time of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Okay, thank you and see you next week.